Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar edisi 22 Oktober 2020. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat kedua sampai dengan ke-10. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ada sebuah ilustrasi yang baik mengenai menjaga lidah kita yang pernah dimuat dalam majalah Intisari. Alkisah sepulang dari sawah, seekor kerbau berbaring di kandangnya dengan wajah capek dan napas yang berat. Saat itu datanglah seekor anjing temannya. Kerbau berkata, "Ah teman lamaku, aku sungguh capek dan besok mau istirahat sehari saja." Anjing itu pun pergi dan menjumpai kucing di sudut tembok. Ia berkata, "Tadi saya bertemu dengan kerbau. Ia besok mau istirahat dulu. Pantaslah, sebab bosnya memberi pekerjaan terlalu berat sih." Ketika kucing itu bertemu dengan kambing, ia berkata, "Si kerbau komplain ke bos karena ngasih kerja terlalu banyak dan berat. Besok ia nggak mau kerja lagi." Saat sedang berjalan, kambing pun bertemu dengan ayam, lalu katanya, "Kerbau nggak suka kerja untuk bos lagi. Mungkin ada bos lain yang lebih baik." Kemudian ayam bertemu dengan monyet dan berkata, "Kerbau nggak akan kerja untuk bosnya lagi dan ingin cari kerja di tempat yang lain." Saat makan malam, monyet bertemu dengan bosnya dan berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan ia mau meninggalkan bos untuk kerja dengan bos lain." Mendengar ucapan si monyet, bos marah besar dan membunuh si kerbau karena dinilai telah mengkhianatinya. Ucapan kerbau yang sebenarnya adalah, "Saya sungguh capek dan besok mau istirahat sehari saja." Tetapi lewat beberapa temannya, akhirnya ucapan ini sampai ke bos. Namun pernyataan si kerbau telah berubah menjadi si kerbau akhir-akhir ini telah berubah sifatnya dan mau meninggalkan bos untuk kerja dengan bos lain. Demikianlah, ada kalanya sebuah ucapan harus berhenti sampai telinga kita saja, tidak perlu diteruskan ke orang lain. Dan kita yang mendengarnya sebaiknya jangan percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh orang lain, meskipun itu orang terdekat kita. Kita perlu cek and recheck kebenarannya sebelum bertindak. Kebiasaan melanjutkan perkataan orang lain dengan kecenderungan menambahi atau mengurangi, bahkan menggantinya berdasarkan persepsi sendiri bisa berakibat fatal. Maka, bila ragu-ragu akan ucapan seseorang yang disampaikan oleh orang lain, sebaiknya langsung bertanya pada yang bersangkutan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.